Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika akan menampilkan, memaparkan, dan mempresentasikan materi seputar pengolahan data menggunakan aplikasi, kemudian membuat soal tes berpikir kritis matematis, lalu pernyataan tanah afektif, self-regulated learning. Saya Ruby Rivaldo, kita mulai dengan pengolahan data menggunakan aplikasi. Pengolahan data menggunakan aplikasi sebenarnya menjadi hal yang lumrah bagi para pendidik untuk melakukan evaluasi sebagai kegiatan akhir dari suatu pembelajaran di tahap akhir penilaian. Nah, sebenarnya ada banyak aplikasi yang digunakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia maupun di dunia, tapi mayoritas dari mereka kebanyakan menggunakan tiga aplikasi berikut. Yang pertama SPSS. SPSS ini memiliki kepanjangan yaitu Statistical Packet of the Social Science, dan aplikasi ini dibuat untuk melakukan analisis yang bersifat analitik. Dan yang selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Ini merupakan aplikasi yang memang sudah kita ketahui fungsinya seperti apa untuk mengolah data dan mengolah data juga sama seperti SPSS. Dan yang ketiga yaitu ada Anates. Nah, kita akan berfokus pada SPSS yang akan kita bahas lebih lanjut dalam presentasi berikut ini. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama kita harus menginput data dengan SPSS. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu buka aplikasi SPSS ini. Nah, kita ke Windows, lalu kita klik All Programs, klik IBM SPSS Statistics, lalu kita cari yang versi 23. Nah, kemudian tutup dialog files. Ini kita bisa mengklik X pada bagian atas dari tampilan SPSS ini. Klik icon X tersebut untuk menutup dialog filesnya. Lalu yang ketiga yaitu data view. Nah, data view ini adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Kalian bisa melihat secara jelas pada slide ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada variable view. Nah, variable view ini berfungsi sebagai editor, dan kita bisa melihat variabel pada data lembar kerja. Nah, lengkapnya dan sebagai contoh bisa kalian lihat di slide presentasi ini. Selanjutnya yaitu langkah menyimpan. Nah, sesuai pada gambar yang tertera pada slide, kita pilih direktori penyimpanan, lalu kita simpan file data tersebut dengan nama jendela save data as. Nah, kita pilih terlebih dahulu direktorinya, kita mau simpan di mana, dan kita ketik nama dari file tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu file tersimpan. Nah, file yang berhasil tersimpan akan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama, dan format yang digunakan. Lengkapnya seperti pada slide di. Nah, langkah yang kedua yaitu membuka file SPSS.spf yang tersimpan. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu format file SPF-nya yang tadi udah kita simpan di direktori yang kita pilih juga. Lalu kita hanya perlu mengklik 2 kali pada file tersebut, kemudian file tersebut akan terbuka disertai dengan output log get seperti pada yang tertera di slide ini. Nah, lalu langkah yang ketiga yaitu mengolah data SPSS. Nah, untuk mengolah data SPSS yang pertama kita klik analyze,
yang bertuliskan bahasa Inggris karena aplikasi ini masih dalam bahasa Inggris seperti itu, belum ada bahasa Indonesianya setahu saya gitu ya. Lalu kita klik descriptive statistics dan kemudian kita klik lagi descriptive. Lalu yang kedua yaitu pilih variabel yang akan dianalisis. Nah, sorot nama variabel di kolom kiri dan klik tombol seperti panah yang mengarah ke kanan sehingga nama dari variabel tersebut terlihat di kolom sebelah kanan variabelnya. Lalu yang ketiga kita klik options. Nah, untuk memilih analisis statistika deskriptif yang akan kita hitung. Nah, misalkan kita akan memilih mean berupa rataan hitung, kemudian sum, lalu standar deviasi, kemudian variance, dan minimum, kemudian maksimum. Kita klik continue. Lalu yang keempat yaitu kita klik OK pada jendela deskriptif. Dan yang kelima yaitu hasil analisis akan ditampilkan pada jendela outputnya. Nah, kita bisa melihat di sini ada tampilan berupa pada variabel nilai ini ada jumlah data yaitu n, kemudian nilai minimum maksimumnya, lalu total nilai secara keseluruhan yaitu sum, lalu rata-ratanya, standar deviasi, dan juga variance. Nah, untuk step yang selanjutnya yaitu menyimpan output file.spf. Nah, untuk menyimpan output file.spf ini yang pertama kita sorot jendela outputnya, kemudian kita klik file, lalu klik save atau pakai alternatif tombol yaitu klik Ctrl+S. Kemudian kita pilih direktori penyimpanan dan kita simpan output dengan nama. Lalu kita klik save. Nah, output file akan tersimpan dengan format .spf. Kita lihat sebagai viewer file. Nah, untuk pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS sudah selesai. Selanjutnya yaitu membuat soal tes kemampuan berpikir kritis matematis. Oke, setelah kita menerima pemaparan tentang bagaimana dasar untuk menggunakan SPSS, sekarang kita masuk ke metode yang lanjutannya, yaitu bagaimana cara mencari uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, sama daya pembeda di SPSS. Nah, pertama itu kita harus punya datanya dulu yang tadi yang udah dijelasin. Sama ya, saya juga bareng. Di data yang kita punya itu ada nomor, ada nama siswanya, terus ada soal yang benar salahnya sesuai jumlah. Setelah kita udah punya, kita langsung aja ke uji validitas. Untuk uji validitas caranya ya, memilih analyze yang ada di atas, itu ada analyze, klik, terus kita ke correlate. Nah, dari correlate udah ada 3 tuh, ada bivariate, partial, sama distance. Nah, di sini kita pilih bivariate. Nah, udah gitu nih di variables ada, kita pilihnya soal sama jumlah. Soal 1, 2, 3 sampai jumlah ya. Terus correlation coefficient kita pilih person di checklist. Terus test of significance kita pilih to tailor flag significant correlation di checklist juga. Terus kita pilih OK. Nah, udah deh, hasilnya ini hasil yang diperoleh. Untuk analisisnya
hasil pada kolom jumlah jika nilai significant, kurang dari 0,05 maka menyatakan butir soal tersebut valid kalau kurang. Nah, di saya ini nomor satunya soal nomor 1 nilai significant, 0,048. Nah, itu tuh kan di bawah dari 0,05, maka soal tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, di kotak reliabilitas ini kita pilih analyze, terus pilih scale. Dari dalam scale itu ada reliability analysis, ada multidimensional unfolding, ada scaling, ada multidimensional, banyak. Terus pokoknya kita pilih yang reliability analysis. Nah, dari sini untuk item kita pilih dengan soal-soal. Terus pada kolom model ada tuh klik alpha, pilihnya alpha ya. Terus klik list item labels. Terus klik yang paling sini ada statistik. Klik statistik, klik item, terus klik continue. Nah, udah gitu klik OK. Nah, ini hasil yang diperoleh. Rapi. Dari nilai analisis berdasarkan nilai Crouchbed alpha pada tabel reliability statistik diperoleh nilai 0,492, itu yang saya ya. Dimana nilai ini ditafsirkan dengan kriteria 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi, 0,6 sampai 0,79 tinggi, 0,4 sampai 0,59 cukup, 0,2 sampai 0,39 rendah, terus dari 0 sampai 0,02 sampai 0,19 itu sangat rendah. Maka disimpulkan yang tes saya ini yang ada di sini tingkat reliabilitasnya cukup. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang ketiga, itu tingkat kesukaran. Hampir sama caranya. Tingkat kesukaran kita pilih analyze, terus descriptive statistik. Ini ada di dalam descriptive statistik ada frequencies, ada descriptive, ada explore, ada cross step, rasio, dan yang lain-lain. Kita pilihnya frequencies. Untuk kotak variables isi dengan soal, di soal 1, 2, ya seperti yang kalian punya itu soalnya ada berapa. Terus klik statistik. Nah, di statistik keluar tuh ada kualitas. Jadi kita di central tendency kita klik mean di checklist, sisanya nggak usah. Terus kita continue, terus klik OK. Nah, hasil yang diperoleh akan jauh dari jadi kayak gini. Nah, dari analisis, dari tingkat yang ditunjukkan nilai mean yang ada di sini pada tabel statistik ditafsirkan pada tentang tingkat kesukaran, yaitu 0,0 sampai 0,2 itu sukar, 0,21 sampai 0,7 itu sedang, 0,71 sampai 1 itu mudah. Nah, untuk soal nomor 1 yang saya punya, nilai yang diperoleh adalah nilai 0,4 yang berarti tingkat kesukarannya sedang. Jadi nomor 1 yang saya itu tingkat kesukarannya sedang. Terakhir ada daya pembeda. Untuk menentukan daya pembeda, maka nilai perhitungan yang digunakan adalah R hitung pada SPSS yang dibandingkan dengan kriteria. Jadi untuk kriteria 0,4 sampai 1 itu artinya soalnya baik. 0,3 sampai 0,39 itu soalnya bisa diterima dan diperbaiki. Terus 0,2 sampai 0,29 soal perlu diperbaiki. Untuk 0 sampai 0,19 soal ditolak. R hitung dapat dilihat dari
nilai Pearson correlation pada uji validitas. Itu di validitas. Maka nilai yang diperoleh untuk soal nomor 1 yang saya pada kolom jumlah adalah 0,636, atau berarti soalnya baik. 0,036 itu masuknya ke kriteria yang paling atas, 0,4 sampai 0,1. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada membuat soal tes kemampuan berpikir kritis matematis. Untuk poin 1, kemampuan berpikir kritis matematis yang definisi dan indikatornya. Untuk definisi kemampuan berpikir kritis memang banyak dipaparkan oleh para ahli, namun saya pikir saya ambil contoh dari Ennis tahun 2002. Ia mengatakan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan, reflektif, dengan menekankan pada pengambilan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan diambil setelah dilakukan refleksi dan evaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Terus, definisi berpikir matematis. Berpikir matematis adalah suatu aktivitas mental dalam pelaksanaan proses matematika atau sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan matematika dengan jalan matematika. Kemampuan kritis matematik mencakup slide selanjutnya. Ini kemampuan hal-hal yang mencakup kemampuan kritis matematis. Pertama ada conceptual understanding. Jika di Indonesia kan itu pemahaman konsep. Terus ada problem solving atau pemecahan masalah. Terus ada reasoning proof atau penalaran dan pembuktian. Terus ada communication atau komunikasi. Ada connection yang artinya koneksi, dan representasi atau representation. Selanjutnya, berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik. Menurut Fathione tahun 1990 merumuskan beberapa karakteristik dalam berpikir kritis melalui kemampuan kognitif dan disposisi afektif. Kemampuan kognitif terdiri dari kemampuan kognitif utama dan sebagian kemampuan kognitif. Dari karakteristik dan kemampuan berpikir dapat dirumuskan beberapa indikator kemampuan kritis matematis, yaitu ada 1, interpretasi, atau ini melakukan kategorisasi dan menjelaskan arti. Ia seperti merumuskan masalah, memahami persoalan. Terus yang kedua ada analisis, meneliti ide-ide, mengidentifikasi dan menganalisis argumen. Ini seperti mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus ketiga ada evaluasi, menilai pendapat, seperti merumuskan dugaan dan hipotesis. 4, pengambilan kesimpulan, mencari bukti dan alternatif, membuat kesimpulan. Kelima ada menjelaskan, seperti menyatakan hasil, membenarkan prosedur, dan menyajikan argumen. Yang keenam pengaturan diri, seperti pemeriksaan diri dan koreksi. Bagaimana sih pendapat para ahli untuk berpikir kritis matematis? Akan paparan yang 3. Pertama dari Price Einstein dalam Roh Amina tahun 2008, memberi pengertian berpikir sebagai suatu aktivitas mental dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Terus yang kedua ada Sumarmo tahun 2008, pengertian berpikir matematika sebagai melaksanakan kegiatan atau proses matematika atau tugas matematik. Terus ada Usman tahun 2002, melibatkan pemahaman sebagai bagian dari domain kognitif hasil belajar. Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Ada beberapa jenis pemahaman menurut para ahli dalam Herdian 2010. Di sini Polya membedakan 4 jenis pemahaman.
Satu, pemahaman mekanikal, yaitu mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin dan perhitungan sederhana. Kedua, pemahaman induktif, yaitu dapat mencoba sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu berlaku dalam kasus serupa. Jadi kayak mengidentifikasi sesuatu kasus, terus bisa diuji cobakan untuk kasus-kasus serupa yang lainnya. Ketiga, pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu. Jadi tidak hanya dipercayai tapi dibuktikan. Keempat, pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis secara analitik. Kemudian ada Pollaczek, membedakan dua jenis pemahaman. Satu, pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana dan mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Yang kedua, ada pemahaman fungsional, yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal yang lain secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Jadi mengaitkan sesuatu permasalahan dengan sesuatu hal yang lain. Berdasarkan uraian-uraian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Maka dapat diketahui bahwa penjelasan matematis merupakan salah satu bentuk pernyataan hasil belajar. Pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan atau ingatan, namun pemahaman ini masih tergolong tingkat berpikir rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman matematis diperlukan proses belajar yang baik dan benar. Pemahaman matematis siswa akan dapat berkembang bila proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Ini ada kata pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan atau ingatan. Memang benar. Pemahaman matematis adalah pemahaman yang lebih dari suatu konsep. Ia mengerti betul akan sebuah kegunaan suatu konsepan. Dan dapat lebih baik lagi, ia dapat menjelaskan konsep lain menggunakan konsepan yang ia pahami, atau bahkan dapat menjelaskan suatu konsep dengan menggunakan cara lain. Seperti membuktikan suatu permasalahan matematika menggunakan cara-cara baru, namun bisa dipertanggungjawabkan suatu kebenarannya. Ini suatu contohnya tuh seperti kita ingin menghitung suatu bangun datar, yaitu mungkin segitiga. Di sini tapi tidak menggunakan rumus segitiga. Ya, maka menggunakan rumus persegi misalnya. Jadi ya tinggal sisi kali sisi. Terus karena ini hanya setengah, ya tinggal dibagi dua. Atau menjelaskan luas jajar genjang dengan tidak menggunakan rumus jajar genjang. Berarti ia akan menggunakan gabungan dari dua trapesium untuk menjadi satu jajar genjang untuk menghitung luasnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya arti berpikir kritis matematis adalah aktivitas berpikir dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah, atau juga dapat diartikan sebagai berpikir dan menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam suatu masalah yang diberikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kamila. Saya dari kelompok 7 Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan NPM 1850543. Di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi dan soal tes berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang tertuang pada poin 1. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menentukan unsur dan bagian-bagian pada lingkaran. Terdapat di jenjang kognitif C1. Indikator matematisnya yaitu dengan interpretasi, dengan melakukan kategorisasi dan menjelaskan arti. Terdapat pada soal nomor 1. Lalu yang kedua, mampu membedakan setiap bagian dan unsur pada lingkaran. Terdapat di jenjang kognitif C2. Indikator matematisnya yaitu analisis, dengan meneliti ide-ide, mengidentifikasi, dan menganalisis argumen. Terdapat pada soal nomor 2. Yang ketiga, siswa dapat membedakan setiap bagan unsur. Terdapat di jenjang kognitif C3, yaitu indikator matematisnya
evaluasi dengan menilai pendapat dan mengembangkannya. Terdapat pada soal nomor 3. Lalu, yang keempat, membuat sebuah unsur-unsur lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Terdapat pada di jenjang kognitif C4. Indikator matematisnya yaitu pengambilan kesimpulan, mencari bukti dan alternatif, membuat kesimpulan, dan ini terdapat pada soal nomor 4. Yang kelima, mampu mencari luas lingkaran yang memiliki ukuran dan membuktikan kebenaran rumus lingkaran. Dan ini terdapat di jenjang kognitif C5. Menjelaskan, menyatakan hasil, membenarkan prosedur, lalu menyajikan argumen. Terdapat pada soal nomor 5. Lalu yang terakhir, menerangkan dan mengoperasikan unsur dan luas lingkaran. Terdapat di jenjang kognitif C6 dengan pengaturan diri atau pemeriksaan diri dan koreksi diri. Terdapat pada soal nomor 6. Oke, contoh dari pertanyaan pada tabel sebelumnya, yaitu yang pertama, sebutkan 6 bagian-bagian pada lingkaran yang Anda ketahui. Di sini ditujukan kepada murid untuk mampu menyebutkan 6 bagian-bagian pada lingkaran. Ketika murid mampu menyebutkan secara lengkap, benar, dan tepat, maka poin yang didapat sebanyak 4 skornya. Lalu, yang kedua, apa perbedaan dari jari-jari pada lingkaran dengan diameter? Di sini murid dituntut untuk bisa mengetahui seperti apa jari-jari itu dan seperti apa diameter. Ketika sudah memahami jari-jari itu seperti apa dan diameter seperti apa, maka mereka pasti mampu mengetahui apa sih perbedaan jari-jari dan diameter. Misalnya, ukuran jari-jari itu lebih pendek daripada diameter, atau sebaliknya, diameter yang memiliki ukuran yang lebih panjang daripada jari-jari. Lalu yang nomor 3, berikan alasan yang kuat dan matematis tentang perbedaan jari-jari dengan diameter sebuah lingkaran. Di sini, siswa harus bisa menjelaskan secara matematis atau aljabar tentang perbedaan ukuran jari-jari itu seperti apa, seberapa, dan diameter itu seberapa. Misalnya, jari-jari itu ukurannya setengah dari diameter, atau ukuran diameter itu sebanyak 2 kali dari jari-jari. Lalu selanjutnya, yang keempat, berikan pendapat ataupun sebuah kesimpulan mengenai hubungan erat antara bagian tali busur dan tembereng. Di sini, murid atau siswa harus bisa mengetahui definisi atau pengertian dari tali busur, dan tembereng. Ketika mereka sudah mampu memahami definisinya, maka mereka dapat bisa menyimpulkan apa sih kaitannya tali busur dengan busur dan tembereng. Lalu selanjutnya, untuk nomor 5 dan 6 memiliki diketahui dan yang ditanya. Ketika murid atau siswa misalnya hanya menjawabnya diketahui atau ditanyanya saja, maka poin yang didapat sekitar 1. Namun ketika murid atau siswa itu menjawab secara lengkap dalam step atau langkah-langkahnya, secara tepat juga, lengkap, benar, dan tepat, maka poin yang didapat itu bisa mencapai skor 4. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Brianda. Saya akan menjelaskan pernyataan ranah afektif soal regulator learning dari kelompok 7. Self-regulator learning menurut Spong and Etner pada tahun 1999 didefinisikan sebagai proses di mana siswa secara individual mengaktifasi dan mempertahankan orientasi sistemik, kognisi, dan perilaku demi pencapaian prestasi belajar akademik. Kognisi itu apa? Kognisi itu mengacu pada tindakan mental atau proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, pengalaman, dan indera. Keberhasilan seorang siswa dalam menjalani proses pendidikannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor IQ, intelligence quotient, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang dalam mencapai prestasi yang optimal, yaitu self-regulation.
Susanto menyebutkan siswa yang memiliki tingkat intelijensi, kepribadian, lingkungan rumah, dan kampus yang baik masih perlu didukung dengan kemampuan self-regulation untuk mencapai prestasi yang optimal. Self-regulation sebagai sebuah siklus dari tindakan dan hasil yang telah dicapai. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian selama proses pembelajaran. Menurut Susanto pada tahun 2006, buku yang dia jelaskan. Lalu menurut Walter et al. Menjelaskan self-regulated learning adalah proses konstruktif aktif di mana peserta didik menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian mencoba untuk mengatur dan mengendalikan aspek self-regulated learning, kognisi, motivasi, dan perilaku. Lalu itulah sedikit pernyataan mengenai self-regulated learning. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulated learning? Faktornya ada 3, yaitu faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Untuk faktor pribadi tersendiri itu persepsi self-regulated learning tergantung pada masing-masing pribadi seseorang yang meliputi pengetahuan, proses metakognitif, tujuan, dan afeksi. Lalu proses perilaku atau behavior. Ada 3 cara untuk melihat perilaku dalam self-regulated learning, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi. Lalu untuk faktor lingkungan environment, ketika seseorang sudah dapat mengatur diri dengan baik, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menciptakan lingkungan belajar untuk mendukung proses belajar. Itulah sedikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Lalu kita ke kisi-kisi instrumen self-regulated learning. Kisi-kisi instrumen self-regulated learning sebelum uji kelayakan instrumen. Yang pertama itu yang kita bahas adalah aspek. Aspeknya itu adalah personal function, fungsi personal. Subaspeknya adalah pengorganisasian dan transformasi. Indikatornya, siswa berinisiatif baik secara covert, tersembunyi maupun overt atau terang-terangan untuk menelaah kembali materi pengajaran guna meningkatkan pembelajaran. Nomor itemnya 1-2. Goal item dan planning, penetapan tujuan dan perencanaan. Siswa mendapatkan tujuan atau subtujuan pendidikan dan merencanakan urutan waktu dan penyelesaian aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tujuan. Nomor itemnya 3, 4, 5, dan 6. Rehearsing and memorizing, melatih dan menghafal. Siswa berusaha untuk berlatih dan menghafal materi. 7-8. Lalu aspek selanjutnya itu behavioral function, self-evaluation, evaluating atau yang disebut evaluasi diri. Indikatornya adalah siswa berinisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas atau kemajuan dari hasil pekerjaannya. Nomor item 9, 10, 11, dan 12. Lalu subaspek selanjutnya self-consequencing atau konsekuensi diri. Indikatornya siswa berinisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas atau kemajuan dari hasil pekerjaannya. Siswa memikirkan reward atau punishment jika memperoleh kesuksesan atau kegagalan. Nomor item 13, 14, dan 15. Lalu aspek selanjutnya environmental function, fungsi lingkungan. Subaspeknya pertama seeking information, pencarian informasi. Siswa berusaha untuk indikatornya siswa berusaha untuk mencari informasi lebih lengkap dari sumber-sumber non-sosial. Nomor item 16, 17, dan 18. Subaspek kedua keeping record and self-monitoring, pembuatan catatan dan memonitor diri. Indikatornya siswa berusaha untuk mencatat berbagai hal atau hasil yang diperoleh dalam proses belajar. Poin 19 dan poin 20. Lalu subaspek ketiga environmental structuring, penyusunan lingkungan. Siswa berusaha, indikatornya siswa berusaha untuk memilih atau mengatur lingkungan fisik sehingga proses belajar menjadi lebih mudah. Untuk nomor itemnya 21 sampai dengan 22. Subaspek keempat seeking social assistance atau pencarian bantuan sosial. Siswa berusaha untuk mencari bantuan dari teman sebaya, guru-guru, atau orang dewasa lainnya. Nomor item 23 sampai dengan 24. Selanjutnya reviewing record atau melihat kembali referensi.
Siswa berusaha untuk melihat kembali referensi seperti membaca ulang catatan, melihat referensi ujian atau tes, dan membaca buku-buku pedoman. Nomor item 25, 27, dan 26. 25, 26, dan 27. Lalu ada kisi-kisi instrumen self-regulated learning setelah uji kelayakan instrumen. Aspek pertama, personal function atau fungsi personal. Sub aspeknya organizing and transforming, pengorganisasian dan transformasi. Indikatornya siswa berinisiatif baik secara covert atau tersembunyi maupun overt atau terang-terangan untuk menelaah kembali materi pengajaran guna meningkatkan pembelajaran. Nomor item 1, 2. Sub aspek kedua, goal setting atau planning, penetapan tujuan dan perencanaan. Siswa mendapatkan tujuan atau subtujuan pendidikan dan merencanakan tujuan dan merencanakan urutan waktu dan penyelesaian aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tujuan. Nomor item 3, 4, 5, 6. Rehearse. Sub aspek selanjutnya, rehearsing and memorizing, melatih dan menghafal. Siswa berusaha untuk berlatih dan menghafalkan materi. Untuk sub item 7-8. Aspek selanjutnya, behavioral function, fungsi tingkah laku. Sub aspek pertama, self-evaluating. Siswa berinisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas atau kemajuan dari hasil pekerjaannya. Self-consequenting, konsekuensi diri. Siswa memikirkan reward atau punishment jika memperoleh kesuksesan atau kegagalan. Nomor item 13, 14, dan 15. Environmental function, fungsi lingkungan. Seeking information, pencarian informasi. Indikatornya, siswa berusaha untuk mencari informasi lebih lengkap dari sumber-sumber non-sosial. Untuk nomor item 16, 17, dan 18. Keeping record and self-monitoring, pembuatan catatan dan memonitor diri. Siswa berusaha untuk mencatat berbagai hal atau hasil yang diperoleh dalam proses belajar. Environmental structuring, penyusunan lingkungan. Indikatornya, siswa berusaha untuk memilih dan mengatur lingkungan fisik sehingga proses belajar menjadi lebih mudah. Seeking social assistance, pencarian bantuan sosial. Siswa berusaha untuk mencari bantuan dari teman sebaya, guru-guru, orang dewasa lainnya. Nomor item 23, 24, 25, dan 26. Reviewing record, atau melihat kembali referensi. Siswa berusaha untuk melihat kembali referensi seperti membaca ulang catatan, melihat referensi ujian atau tes, juga membaca buku-buku pedoman. Itu untuk nomor item 27, 8, dan 29. Sekianlah penjelasan self-regulated learning. Ini menutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.